Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Jamaah sekalian, kita sama-sama berniat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Majelis Nurul Khairat rahimakumullah. Malam ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini hampir tidak pernah absen di setiap pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Masih tentang babul mujahadah, bersungguh-sungguh, ya. Bab tentang bersungguh-sungguh. Hadis dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamahu. Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa bangun tengah malam hatta tatafattara qadamahu, sampai tumit beliau itu pecah-pecah, berdarah. Tumitnya berdarah, pecah. Itu karena seringnya bangun sholat tahajud dan begitu lamanya berdiri. Lama betul beliau berdiri sampai disebutkan oleh Aisyah, tumitnya itu kedua kakinya berdarah, pecah-pecah, ya. Faqultu lahu, maka Sayyidatuna Aisyah berkata kepada Rasulullah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi ceritanya Siti Aisyah ini bertanya, berarti beliau heran kenapa Rasulullah sudah berdarah-darah kakinya tetapi masih sering juga sholat tahajud, padahal sholat tahajud itu tidak diwajibkan, ya. Kenapa seperti itu? Bahkan Siti Aisyah mengatakan, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Berarti salah satu hikmah sholat tahajud, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Nabi walaupun sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, yang belum Nabi lakukan Allah sudah ampuni dosanya. Jadi bayangkan kalau kita dapat bonus seperti ini, ya. Kita belum bikin dosa sudah dapat penghapusan. Ibaratnya kita itu kalau mau ke pom bensin sudah dapat, apa itu istilahnya, voucher. Jadi belum isi bensin sudah dapat voucher. Nanti kalau ke sana pasti gratis. Sama dengan ini, belum berbuat dosa sudah dapat ampunan. Belum bikin dosa sudah buat ampunan, sudah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau lakukan itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, afala uhibbu
an akuna 'abdan syakura. Muttafaqun alaihi. Tidakkah aku menyukai untuk menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi sholat tahajud setiap malam walaupun sudah diampuni dosanya, itu beliau lakukan bukan semata ingin masuk surga, bukan semata karena ingin memperbanyak ibadah, tapi karena begitu syukurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau bangun setiap malam. Makanya Al-Imam Syekh Ali Jum'ah itu menyampaikan bahwa ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah, kita habis sholat terus mau sholat lagi, itu Syekh Ali Jum'ah sampaikan, sholatlah engkau dalam kondisi engkau mensyukuri. Artinya kita mengerjakan sholat itu dalam keadaan bersyukur. Bersyukur karena Allah telah memberikan kita hidayah dan kita setiap saat bisa sholat, setiap 5 waktu bisa sholat. Jadi itu Nabi bersyukur, ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis berikut dari Aisyah juga, dari Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah pernah berkata, annaha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zara. Sayyidatuna Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Ramadan sudah memasuki 10 terakhir, idza dakhala al-'ashru, al-muradu huna al-'ashrul awakhir min syahri Ramadan, 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Kalau sudah masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan, yang Rasulullah lakukan adalah ahyal laila. Beliau itu menghidupkan malam-malam terakhir dengan sholat tahajud, membaca Al-Quran. Wa ayqadha ahlahu, demikian pula membangunkan keluarganya. Wa jadda, bersungguh-sungguh beliau. Wa shadda al-mi'zara, dan menguatkan ikat pinggangnya. Maksudnya itu simbol, ya. Kalau kita ingin betul-betul, coba kalau misalnya mau kerja, kalau kita mau main bulu tangkis misalnya, mau main takraw, mau main apa, sementara pakai celana panjang. Celana panjang itu biasa ditarik ke atas. Mau angkat beban berat pakai lengan panjang, digulung-gulung ini lengannya. Itu merupakan kesungguhan. Mau bangkak betul ini, gulungnya baju. Nah, itu betul-betul mau kerja. Sama dengan mau sholat, mau bangun tengah malam, betul-betul mau bangun, kasih kuat memang ini ikat pinggang. Beliau mengencangkan sarungnya yang dipakai di bagian sini, ya. Itu dikencangkan. Itu merupakan simbol bahwa Nabi bersungguh-sungguh. Hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat, orang mukmin, orang beriman yang kuat lebih baik wa ahabbu ila Allah, dan lebih dicintai oleh Allah. Orang mukmin yang kuat, mukmin laki-laki maupun perempuan yang kuat, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dha'if, daripada orang mukmin yang lemah. Di sini disebutkan orang mukmin yang kuat itu adalah qawiyul badani wan nafsi alladhi yasluhu lil qiyami bi wadha'ifil ibadah. Kuat badannya. Orang mukmin yang kuat dimaksud kuat badannya, kuat jiwanya, di mana mukmin tersebut mampu melaksanakan tugas-tugas
atau kewajiban-kewajiban ibadah. Ya, aktivitas-aktivitas ibadah. Itu yang disebut dengan mukmin yang kuat. Jadi mukmin yang kuat bukan yang berotot besar, bukan yang jago berkelahi. Ada di hadis lain disebutkan laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang jago gulat, pemenang UFC, MMA, pemain MMA, bukan. Tetapi innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya, amarahnya ketika dia marah. Itu orang yang kuat, yang mampu menguasai emosi. Di hadis ini Allah menyebutkan bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang lemah bukan berarti dia yang loyo-loyo jalan, tapi dia kuat ibadah, bukan. Yang dimaksud kuat adalah dia kuat ibadah. Ada orang berotot tapi tidak mampu sholat. Berotot kuat. Katakan dia biasa pegang senjata atau apalah namanya ya. Kalau dia main bola keliling lapangan seperti kuda, kemana bola di situ dia, tidak ada capek-capeknya. Kuat, nafasnya kuat. Tapi ketika sholat dia tidak mampu. Pada saat sholat subuh baca alif lam mim saja dah, woi, lama sekali berdiri. Padahal itu cuma berapa menit dibandingkan dengan dia lari-lari nafasnya terengah-engah itu di tengah lapangan, dia mampu. Tapi ketika dia berdiri di belakang imamnya yang membaca bacaan surat setelah Al-Fatihah dengan surah yang panjang, dia tidak mampu. Berarti itu tidak kuat. Ada orang tua, sudah tua, asam urat, sakit lutut, tapi masih mampu berdiri di belakang imam. Masih mampu dia sholat sunnah. Masih mampu membaca Al-Quran. Anak muda, kita ingat anak muda ini yang masih kuat-kuat mata, tidak mampu baca Al-Quran. Al-Quran di depan itu hanya 1-2 menit. Tetapi kalau main game online, wow, berjam-jam dia mampu. Berjam-jam dia mampu main game online. Berarti tidak kuat. Yang kuat itu ya mampu baca Al-Quran berjam-jam. Saya sering sampaikan tradisi baik di Mesir. Di sana Al-Quran itu menjadi budaya. Membaca Al-Quran termasuk menjadi budaya. Terlebih ketika di bulan suci Ramadan, orang-orang saat menunggu bis membaca Al-Quran. Bahkan bisa sampai 1 juz kita habiskan baru bis itu datang. Dia berhenti sampai di situ, di atas bis ada waktu luang kita baca Al-Quran lagi. Seperti itu. Di kafe-kafe yang diputar itu bukan musik. Di kafe di sana yang diputar bukan musik, tetapi murattalnya Syekh Abdul Basit Abdul Samad. Al-Quran yang dibacakan di kafe, walaupun mereka merokok pakai shisha, ada selang itu ya, panjang, tapi yang didengar Al-Quran. Keren toh? Itu keren. Coba kita orang beriman begitu ya, pakaian gaul pakai kacamata, tapi dia punya musik Al-Quran, keren. Itu gayanya gaul kayak orang Korea, tapi dia selalu dengar Al-Quran. Nah, itu jamaah majelis rahimakumullah. Wa fi kullin khair, dan di setiap keduanya itu ada kebaikan. Mukmin yang lemah pun ada, walaupun dia lemah begitu ya, dia beriman, ada juga kebaikannya. Bukan berarti tidak baik. Hanya kan orang beriman yang lebih disukai oleh Allah yang kuat. Tapi ketika dia sudah beriman itu sudah baik. Hanya lebih baik kalau dia kuat. Ihris ala ma yanfa'uka. Carilah, rakuslah kita terhadap sesuatu yang memberi manfaat. Termasuk di majelis-majelis begini, jamaah sekalian, kita rakuslah datang ke sini. Maksudnya kita upayakanlah. Kita upayakan datang kemari. Sama dengan kita kalau ada pembagian bantuan, ada pembagian bantuan 10 juta per rumah tangga.
akan dibagikan besok hari jam 10. Bukan rakus ke kita mau datang itu. Betul-betul itu. Pokoknya persiapan. Sama dengan mau sholat Idul Fitri, sholat subuh sudah bawa sajadah di sini. Itu rakus sekali itu. Rakus maksudnya bukan rakus dalam arti yang jelek. Artinya dia mau betul-betul karena semangatnya mau dapat saf pertama. Dia datang taruh sajadah memang. Wasta'in billahi wala ta'jaz, dan selalulah minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan engkau lemah. Dalam artian la tufarrid fi talabi ma yanfa'uka. Wa in asabaka syai'un, kalau ada sesuatu yang menimpa kita, fala taqul, janganlah kita mengucapkan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Seandainya saya lakukan pasti begini. Kalau misalnya ada terjadi sesuatu kepada kita, contoh naik motor terus injak lubang. Pada saat injak lubang meletus ban, bocor ban. Akhirnya kita turun. Seandainya tadi saya rem, pasti tidak bocor ban. Kalau sudah terjadi begitu, tidak ada lagi kata-kata seandainya. Bukan tidak masuk dalam rumus dan kamus orang-orang beriman. Kalau sudah terjadi, katakanlah qaddarallah, Allah sudah takdirkan. Jadi kalau sudah terjadi begitu, tidak ada lagi dibilang seandainya. Ini pemain bola 2 klub ini, kalah tipis, beda 1 poin. Dia bilang seandainya koopor tadi sama saya, menang kita atau tidak kita draw. Seandainya koopor tadi, bagaimana kau gocek terus tadi itu? Kalau koopor sama saya masuk tadi itu. Tidak, qaddarallah. Sudah begitu skornya 2-1. Tidak ada lagi dibilang seandainya. Seandainya cepat saya bawa orang tua saya ke rumah sakit, bisa selamat dia. Tidak ada seandainya. Qaddarallah. Harus kita ucapkan qaddarallah. Allah sudah takdirkan begitu. Wa ma syaa fa'ala. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Fa inna law taftahu amala syaitan. Kalau kita ngomong macam-macam, itu sama dengan membuka celah bagi setan masuk kepada kita. Artinya kita merasa bahwa kita punya usaha di situ, bisa merubah itu. Padahal Allah sudah takdirkan. Hadis berikut masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makari. Neraka itu dikelilingi, diselimuti, dihiasi dengan keindahan. Jadi neraka dipoles dengan keindahan. Wa hujibatil jannatu bil makari, dan surga dihiasi, dikelilingi dengan sesuatu yang al-makari, yang kita benci. Contoh, neraka itu dikelilingi dengan kesenangan, bahagia. Kalau kita tidur dengan sholat, lebih enak mana? Lebih enak tidur daripada sholat. Sementara main game, azan, lebih enak mana? Lanjut game atau berhenti sholat? Coba jawab dengan hati nurani. Pasti lebih enak main game. Enak main game. Kita belanja dengan uang sendiri atau kita belanja dengan uang yang didapat? Lebih enak yang didapat.
Jangan belanjakan ini dulu, setengah mati saya cari ini. Lebih baik yang ini. Mana susah mencari uang atau mencuri uang? Yang susah itu mencari, gampang mencuri. Itu ada kotak amal, tinggal tunggu jamaah pulang, ambil di situ. Apa doi? Susah mencari, ya. Kalau mau dapat sendal, kita angkat batu tela dulu berapa kali baru dapat uang 10.000 baru bisa beli sendal. Susah betul. Tapi kalau mencuri sendal gampang. Pergi sholat Jumat, sebelum salam cepat keluar, tinggal pilih sendal yang mana kan mau ambil. Enak. Masuk neraka itu enak. Dihiasi dengan kesenangan. Menipu orang enak. Pernah istri saya beli ikan dengan penjual ikan di majalah-majalah ya. Jadi beli ikan latang ceritanya ini. Ikan latang. Ikan apa? Ikan teri ya kalau bahasa Indonesianya. Berapa satu mangkok itu? 15.000 ini. Bisakah kurang? 20.000 bisakah kurang? Kebetulan waktu itu mahal ikan. Bisa 15.000. Beli 2 saja Bu. Kalau kita beli 2 saya kasih kita 25. 2 mangkok. Dalam hatinya, satu mangkok itu kayak banyak. Satu mangkok saja saya beli. Akhirnya beli 15.000. Ketika dia tuang, dimasukkan dalam kantongan, sedikit sekali. Sedikit isinya. Akhirnya dia tambahkan, ini petambahnya. Istri bilang, petambahnya itu lebih banyak daripada yang di mangkok. Dan saya perhatikan mangkoknya makepek, gitu ya, bonyok, makepek ke dalam gitu. Jadi kalau ini mangkok begini, ini penyotnya ke dalam ini. Akhirnya kalau diisi ikan, sedikit isinya. Ini yang jualan-jualan di pasar begini, hati-hati. Enak itu menipu, enak. Kalau kita jualan sesuai dengan syariat, mana? Coba jual di pasar ikan yang sudah 2 hari. Lalu kita bilang, ada yang bertanya, ini Pak ikan baru kah? Minta maaf ini Bu, saya punya ikan ini sudah 2 hari. Berat rasanya mau dibilang itu 2 hari itu. Lebih enak kita mau bilang, baru ini. Nah, lebih enak. Itu neraka. Neraka lebih dekat dengan itu. Tapi surga dihiasi dengan keburukan. Surga dihiasi dengan sesuatu yang menjengkelkan, sesuatu yang kita benci. Salat benci. Apalagi jujur tidak bagus. Bersikap jujur itu bukan tidak bagus, tidak enak. Makanya ada pepatah, qulil haqqa walau kana murran. Katakan benar walaupun itu pahit. Katakanlah yang benar meskipun pahit. Berikutnya ini hadis berikut, yaitu hadis dari Abu Abdullah Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma qala shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah ibn Al-Yaman pernah berkata, saya pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam. Maka beliau setelah surat Al-Fatihah beliau baca suratul Baqarah, membaca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Faqultu yarka'u 'indal mi'ah. Maka Huzaifah mengatakan dalam hatinya, saya yakin Rasulullah ini ruku kalau tiba di ayat yang ke-100. Summa madha, ketika sudah sampai di ayat ke-100, yusalli biha fi rak'atin famadha faqultu yarka'u biha. Setelah lewat itu tadi 100, ternyata masih dia lanjut, Nabi masih lanjut itu. Sampai sudah habis surat Al-Baqarah. Huzaifah bilang, barangkali sudah mau ruku Nabi. Surat Al-Baqarah itu panjangnya 2 juz 1/4 kurang lebih, hampir setengah. Ketika habis surat Al-Baqarah, Huzaifah bilang pasti ruku.
Ternyata Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, surat An-Nisa. Dia baca surat An-Nisa. Setelah An-Nisa, dia baca lagi surat Ali Imran. Ya. Ali Imran barangkali dulu, baru An-Nisa ya. Faqara'aha, thumma yaqra'u mutarassilan. Nabi pun membaca itu betul-betul, ya, teliti. Kalau beliau mendapatkan ayat tasbih, beliau bertasbih. Kalau mendapatkan ayat untuk meminta kepada Allah, beliau berdoa. Kalau ada mendapatkan ayat tentang siksa azab, beliau berlindung. Tsumma raka'a. Setelah itu baru beliau ruku'. Jadi hampir 5 juz rakaat pertama. Beliau ruku, dia membaca Subhana Rabbil Azim. Dia punya ruku belum selesai sampai di situ. Nabi ruku, durasi rukunya sama dengan berdirinya. Ngana hitung itu. Fakana ruku'uhu nahwa min qiyamih. Rukunya Nabi hampir sama dengan berdirinya tadi itu. Tsumma qala sami'allahu liman hamidah. Dia bangun bangkit dari ruku dengan i'tidal, membaca sami'allahu liman hamidah. Dan i'tidalnya hampir sama dengan rukunya, panjangnya. Tsumma sajada. Sujud pun Nabi membaca subhana rabbiyal a'la, dan sujudnya hampir sama juga dengan berdirinya. Masya Allah. Begitu kesungguhan Rasulullah dalam sholat. Jadi kalau kita sholat, ya janganlah suka-suka membaca surah yang pendek. Ya, bolehlah yang pendek sesekali. Atau jangan setiap sholat inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sholat di rumah ayat Fataba itu inna a'taina dengan qul huwallahu ahad, karena itu yang paling pendek. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini cukup ya. Karena waktu sholat isya sudah masuk, mudah-mudahan ini berkah dan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita orang-orang yang mencintai ilmu dan memberikan kita ilmu serta bisa mengamalkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.